Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang aktivisme dan peran Muhammadiyah yang beranggotakan 1. Nabila Putri Ramadhani, 2. Azhara Ramadhani, 3. Melani Putri Handayani. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, 18 November 1912. Nama Muhammadiyah berarti pengikut Nabi Muhammad SAW. Dakwah adalah amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kebaikan, mencegah keburukan. Secara istilah, dakwah adalah seruan da'a yad'u dawatan untuk mengajak manusia kembali ke jalan Allah. Quran Surat Yusuf ayat 108. Ada dua fungsi besar dakwah. Yang pertama, fungsi kerisalahan, tugas meneruskan risalah Nabi untuk seluruh umat manusia. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Yang kedua, fungsi kerahmatan, mewujudkan Islam sebagai solusi atas masalah alam semesta dan pembawa kebahagiaan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 7. Muhammadiyah mengimplementasikan prinsip dakwah yang merujuk pada 3 pendekatan utama dalam Al-Quran. Ada 3 metode Qurani. Yang pertama, hikmah. Dakwah dilaksanakan dengan perpaduan antara ilmu dan kearifan, kebijaksanaan, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Yang kedua, al-maudat hasanah, memberikan penjelasan yang baik, edukatif, serta mampu menyentuh dan menggetarkan hati penerima dakwah. Yang ketiga, majadilhum bilatuhi ahsan, melakukan dialog atau diskusi dengan menggunakan argumentasi yang baik dan logis. Model perjuangan pendiri Muhammadiyah ini menekankan pada pemahaman mendalam terhadap Al-Quran yang meliputi pertama, membaca dan menafsirkan, 2. klarifikasi, 3. implementasi. Sasaran ini dibagi menjadi 2 kelompok utama. Yang pertama, umat ijabah, kelompok orang yang sudah beragama Islam. Fokus dakwahnya adalah pada pembinaan dan peningkatan mutu ibadah agar sesuai dengan kemurnian Al-Quran dan Sunnah. 2. Umat dakwah, kelompok orang yang belum memeluk agama Islam, non-Muslim. Fokus dakwahnya adalah pada ajakan dan dialog agar muncul kesadaran untuk menerima keberadaan agama Islam. Mempertimbangkan kondisi sasaran, yang pertama, manusia sebagai makhluk budaya. 2. Dakwah komunitas. 3. Dakwah melalui amal nyata. Muhammadiyah, gerakan ekonomi, filantropi, dan kemanusiaan. Muhammadiyah salah satu pilar utama gerakan dalam bidang ekonomi di era globalisasi melalui amal usaha Muhammadiyah, AUM. Beberapa bentuk nyata AUM, yang pertama, kesehatan dan pendidikan. Pendirian rumah sakit sebagai penyedia layanan kesehatan dan penggerak roda ekonomi, serta sekolah dan universitas untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. 2. Layanan sosial, pengelolaan panti asuhan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat marginal agar dapat mandiri secara ekonomi. 3. Ekonomi keumatan, menerapkan sistem ekonomi Islam yang berlandaskan prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Yang keempat, pemberdayaan ekonomi nyata, melakukan gerakan zakat, infak, dan sedekah, serta memberikan pelatihan, pendampingan, dan akses pasar bagi petani dan pelaku usaha kecil. Yang kelima, jaringan bisnis, membentuk jaringan saudagar Muhammadiyah JSM untuk mengelola aktivitas ekonomi organisasi secara mandiri. Gerakan filantropi dan kemanusiaan Muhammadiyah memandang filantropi bukan sekedar amal sesaat, melainkan gerakan berkelanjutan untuk kesejahteraan umat. Terinspirasi dari surat Al-Ma'un, di mana Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan pentingnya memberi makan orang miskin dan menyantun anak yatim secara nyata. Filantropi dikelola secara modern melalui Lajismu, lembaga amal zakat, infak, dan sedekah Muhammadiyah untuk mengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Muhammadiyah juga memiliki MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center, yang fokus pada relawan sigap, bencana, dan penanganan kemanusiaan.
C. Gerakan Pendidikan dan Kesehatan Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan tokoh agama, tokoh pendidikan, dan pahlawan nasional. Beliau lahir di Nitikan, dibesarkan di Kampung Kauman, Yogyakarta, dan berlatar belakang dari keluarga ulama yang kental dengan nilai-nilai keislaman. Karakter beliau taat beribadah dan memiliki semangat tinggi dalam menuntut ilmu. Mengaji dengan berbagai ulama, belajar ke Mekah, dan berinteraksi dengan pemikir pembaharu Islam seperti Muhammad Abduh dan Al-Ghafani. Latar belakang berdirinya Muhammadiyah dari motivasi yakni keprihatinan terhadap kondisi masyarakat Indonesia pada saat itu. Adapun faktor pembentuknya yakni perjalanan religi dan biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan, yakni realitas sosio-agama, realitas sosio-pendidikan, dan realitas sosio-politik masa Hindia Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat adanya dualisme atau dikotomi sistem pendidikan di masa penjajahan, yakni pesantren yang ilmu agama murni tanpa kelas atau tes dan berfokus pada pendalaman kitab, sehingga kuat dalam ilmu agama tetapi sedikit kurang dalam ilmu pengetahuan umum ataupun teknologi. Sedangkan sekolah Belanda ilmunya umum atau sains, fasilitas lengkap, modern, dan kuat dalam sains atau teknologi, namun lemah dalam pemahaman agama. Inovasi pendidikan Muhammadiyah, transformasi yakni mengintegrasikan kurikulum tradisional dengan ilmu barat atau sains yang bertujuan membentuk pendidikan yang transformatif, progresif, dan berorientasi dakwah. Dengan ciri khasnya penggunaan sistem kelas, kurikulum yang terencana, dan evaluasi. Pendidikan AIK atau Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, yakni dengan menyeimbangkan ilmu umum dengan pembelajaran akidah, sejarah perjuangan Rasulullah, dan akhlak, dengan tujuan menghasilkan insan yang cerdas secara intelektual sekaligus memiliki ketenangan dan ketaatan kepada Allah. Gerakan Kesehatan Muhammadiyah dengan memiliki visi untuk peningkatan kesehatan masyarakat berbasis nilai-nilai Islami. Sejarah singkatnya, HM Sujak mendirikan PKO atau Penolong Kesengsaraan Umum pada tahun 1923. PKO kini berkembang menjadi Rumah Sakit PKU, yakni Pembinaan Kesejahteraan Umum Muhammadiyah. Dalam modernisasi dan tajdid, penyediaan fasilitas kesehatan modern, yakni poliklinik, rumah sakit, dan balai kesehatan, dan adaptasi terhadap teknologi, yakni e-hospital, healthy tours, dan travel medicine. Kepedulian sosial, yakni dengan menyediakan layanan klinik apung atau Syaitulele dengan daerah Triti, yakni daerah yang tertinggal, terdalam, dan terluar. Muhammadiyah sebagai gerakan sosial, visi sosial, menggabungkan ajaran agama dengan aksi nyata yang modern dan rasional untuk memajukan masyarakat. Lazismu, lembaga zakat, infak, dan sedekah Muhammadiyah didirikan pada tahun 2002. Fungsinya
pengelolaan dana ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf secara profesional dan produktif. Latar belakang, solusi atas masalah kemiskinan, kebodohan, dan rendahnya kualitas sumber daya alam di Indonesia melalui potensi dana sosial Islam. Program kerja unggulan Lazismu. Lazismu bergerak melalui 3 pilar utama. 1. Pendidikan dan kesehatan. Beasiswa Mentari SD sampai SMA dan beasiswa Sang Surya mahasiswa. Layanan kesehatan gratis dan bantuan perawatan jenazah. 2. Pemberdayaan ekonomi. Bantuan modal dan alat usaha bagi UMKM. Fokus pada bantuan produktif agar masyarakat mandiri secara ekonomi. 3. Sosial dakwah kemanusiaan. Tanggap darurat bencana, rehabilitasi, dan program bedah rumah, mobil layanan umat untuk akses mobilitas warga. Muhammadiyah sebagai gerakan budaya. Prinsip kebudayaan, mencintai budaya Indonesia selama selaras dengan nilai Islam, tidak mengandung maksiat, fasad, atau darar. Dakwah kultural, pendekatan dakwah melalui seni dan kebiasaan masyarakat agar pesan Islam lebih mudah diterima. Implementasi, pengembangan seni drama, tari, dan musik di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah. Tujuan akhir, membentuk akhlak dan budi pekerti yang halus, menjadikan seni sebagai sarana takarub atau mendekatkan diri kepada Allah. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.